nggak continuity. Selamat datang di channel YouTube Cara Cerita Fakta. Oke guys, kali ini di video gue yang kedua bersama perkenalan kita belum ya. Halo, kenalin gua Anis. Nah, di konten kali ini kita bakal bahas konspirasi pendaratan di bulan. Dan setelah gue baca dan gue search, gue baca artikel-artikel, gue orang yang percaya. Lu yang percaya? Gue percaya. Kalau Gua nggak percaya. kenapa nggak percaya? Karena banyak hal-hal yang janggal yang terjadi di luar sana. Jadi mending kita langsung bahas aja kali ya. Masuk ya, langsung ya. Kita bahas masuk ke konspirasi pendaratan di bulan. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman sebelumnya, kalau gue ini adalah tim kontra dan dia GoPro. tim pro, jadi dia yang bakal membantah atau bahkan mungkin dia tidak bisa membantah gitu kan. Kita lihat aja nanti. Kita lihat di video ini siapa yang kalah argumennya ya. Ini dia konspirasi yang pertama, yaitu teknologi. Gue jawab dulu nih ya. Ini berdasarkan yang gue baca Oke. dan gue mempercayai. Di zaman itu Uni Soviet itu lagi sama Amerika lagi berlomba-lomba. Gue nyebutnya berlomba-lomba. Ada perlombaan lah di antara mereka nih. Siapa duluan yang bisa sampai mendarat di bulan. Aduh gengsi ya. Adu gengsi pada zaman itu. Kenapa pada zaman itu bisa buat teknologi sekeren itu? Sekeren itu. Karena udah menurut ini opini gua, kalau ini menurut gua. Karena di zaman itu udah nggak lagi fokus untuk tembak-tembakan. Pada zaman itu udah nggak perang lagi, udah nggak perang tembak-tembakan. Ya itu. Jadi orang-orang pintarnya Amerika lah, US tuh bikin teknologi dan memungkinkan kan, karena sudah perang dingin, udah nggak tembak-tembakan, mereka memungkinkan untuk bikin teknologi yang sekeren itu, bisa bikin orang mendarat ke bulan. Kalau menurut gue gitu. Oh jadi difokusinnya ke teknologi gitu ya? Iya, karena kan udah nggak perang tembak-tembakan nih sama Uni Soviet nih. Ya udah mulai ke perang teknologi. Perang teknologi. Iya. Nah, kalau misalnya nih, banyak banget kan yang nanya kenapa pada zaman itu aja bisa ngeberangkatin orang, bisa memberangkatkan manusia ke bulan. Ya. Kenapa sekarang nggak ada? Banyak lah, udah ada beberapa negara yang emang udah nerbangin ke bulan, nerbangin manusia ke bulan. Kenapa sekarang nggak diberangkatin manusia? Sekarang tuh yang diberangkatin adalah robot-robot. Karena kalau misalnya yang diberangkatin manusia, itu tuh biayanya mahal banget dan juga resikonya tuh besar banget. Jadi kalau misalnya ya salah satu negara di dunia ini memilih untuk memberangkatkan robot ataupun manusia, kan kalau misalnya rusak atau hancur atau roketnya meledak di tengah jalan, kalau misalnya manusia kan berarti menghilangkan satu nyawa kan. Kalau misalnya robot ya udah toh aja. Beredar di internet foto tentang bendera AS yang berkibar nih di bulan, sedangkan di luar angkasa itu kan hampa soal udara. Nah itu di mana? Nggak ada ini ya, nggak ada gravitasi. Iya, angin lewat gitu. Nggak ada ya. Jadi waktu Neil Armstrong sama temen-temennya mendarat di bulan, karena nggak ada gravitasi, saat ditancapkannya bendera US di bulan, itu nggak bergerak lagi. Kan di bawahnya udah seperti itu, udah yang lecek lah ya. Udah lecek nih, udah lecek. Jadi dia nggak akan gerak lagi karena nggak ada gravitasi, karena nggak ada udara, karena nggak ada karena nggak ada angin gitu. Jadinya emang saat Neil Armstrong dan teman-temannya membawa benderanya seperti itu dan ditancapkan, ya akan jadi toh seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga atau konspirasi yang ketiga.
Jawaban simpel aja sih sebenarnya. Kenapa nggak ada bintang-bintang di bulan? Kenapa nggak sekelihatan? Kenapa nggak ada? Ya, kenapa nggak ada dan nggak kelihatan? Intinya gue nggak mau panjang lebar. Karena mataharinya, sinar mataharinya itu bisa menutupi, lebih kuat lah, dia dominan cahayanya, lebih terang, jadi ketutup tuh si sinar bintangnya, Kalah saing gitu ya, kalah saing, cahayanya. cahayanya kalah saing tuh. Itu jawaban simpel. Jawaban dari pertanyaan kenapa jejak kakinya nggak hilang, kenapa nggak Rata lagi sama kenapa tanah. nggak rata lagi? Jawabannya gampang, karena kalau lu baca, kalau lu mau cari tahu kenapa itu bisa terjadi, sebenarnya karena tekstur tanah di bulan itu sangat halus. Pertama sangat halus dan juga mudah terkompres. Di sana nggak ada angin, di sana nggak ada udara, jadi debunya, partikelnya, kerikilnya itu tetap pada tempat masing-masing, karena nggak ke bawah apapun, gravitasinya kan nggak ada. Itu jawaban simpelnya, dan nggak akan hilang sampai jutaan tahun, sampai kapanpun. Gue yakin sampai kapanpun, karena kalau mungkin ya sewaktu-waktu nanti di bulan ada udara, ada angin, mungkin itu bakal bisa hilang. Oke. Radiasi dapat membunuh astronot. Nah, gimana tuh penjelasannya? Pokoknya jawaban gua selalu simpel. Kenapa orang-orang, manusia-manusia, teman-teman Neil Armstrong selamat dan bisa lolos dari sabuk radiasi di sekeliling bumi itu? Jawaban gua pertama, gua bisa bilang mereka hoki, karena mereka itu nggak lebih dari 5 menit di situ, Oke. di dalam sabuk radiasi itu. Kita bakal kasih beberapa fakta. Salah satu faktanya ini, Banyak orang yang diperkerjakan untuk misi Apollo ternyata. ya banyak banget ya, sekitar 400.000 orang 400.000 partisipan. ilmuwan, insinyur teknologi, insinyur masinis, insinyur listrik, dan banyak lagi. Pokoknya yang totalnya hampir 400.000 ya? orang. Oke, jadi overall untuk kejadian pendaratan di bulan yang dilakukan oleh AS Apollo 11, Kami berdua adalah orang yang tidak setuju, tidak percaya. kita tutup kasus ini di sesi cara cerita fakta. Sebelum kita tutup acara ini, kita dengar dulu sepatah atau dua kata dari Ganjar. Silakan. Kata-kata hari ini adalah yang sudah boleh pulang.